Oke, yuk kita mulai. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget. Gimana caranya jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Ya, beneran. Kita akan coba bikin cetak biru buat cara berpikir yang benar-benar baru. Dari nol, dari pondasinya. Nah, ini dia nih, pertanyaan yang nusuk banget kan? Pernah kepikiran nggak, kenapa orang yang kita anggap pintar, yang sekolahnya tinggi, logikanya kelihatan jalan, kok kadang keputusannya aneh banget, malah seringnya bikin masalah baru? Ternyata, usut punya usut, masalahnya tuh bukan karena kita kurang pintar, justru sebaliknya. Masalahnya adalah kita ini terlalu sering berpikir normal. Jadi, kalau kita mau membongkar cara berpikir yang normal itu, ya kita harus mulai dari akarnya, dari sumbernya. Dan sumber dari segalanya itu apa? Ya pikiran. Semua perubahan besar, semua pencapaian yang kelihatannya mustahil, semuanya itu lahir dari satu benih kecil yang ada di dalam kepala kita. Nah, dengerin baik-baik kutipan ini. Pikiran itu hal yang nyata. Bukan cuma angan-angan, bukan cuma ide yang lewat gitu aja. Menurut Napoleon Hill, dan orang ini bukan sembarangan ya, dia mewawancarai lebih dari 500 orang paling sukses di masanya, pikiran yang terfokus itu adalah energi, betul-betul energi. Kayak magnet yang punya kekuatan buat narik hal-hal yang kita inginkan jadi kenyataan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah pikiran jadi kekuatan nyata? Jawabannya, keinginan yang membara. Ini bukan sekedar, saya pengen kaya. Bukan. Ini adalah tuntutan, sebuah keharusan. Coba bayangin kisahnya Edwin C. Barnes. Dia nggak punya apa-apa, modalnya cuma satu. Keinginan yang luar biasa kuat buat kerja bareng Thomas Edison. Dan apa yang terjadi? Dia beneran jadi mitra bisnisnya Edison. Nah, keinginan yang kayak gitu, itu bahan bakarnya. Oke, kita udah tahu kekuatan pikiran itu dahsyat. Sekarang yuk kita bedah metodenya. Gimana sih cara berpikir yang efektif, yang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu? Jawabannya mungkin agak aneh. Jawabannya adalah kita harus berhenti berusaha kelihatan pintar dan justru harus mulai berani kelihatan ya aneh. Coba deh kita bandingin. Pikiran normal itu motivasinya apa sih? Rasa aman sosial, takut diomongin orang, takut kelihatan beda, dan yang paling parah, takut kelihatan bodoh. Contoh paling gampang, tendangan penalti di sepak bola. Data bilang, nendang ke tengah itu peluang golnya lebih tinggi. Tapi hampir nggak ada yang mau. Kenapa? Ya karena kalau sampai gagal kelihatannya bakal bodoh banget. Nah, pemikir aneh nggak peduli soal itu. Mereka fokusnya ke hasil terbaik, bukan apa kata orang. Dan disinilah letak kuncinya. Titik awal dari pemikiran yang jujur dan efektif itu bukan dengan sok tahu segalanya. Justru sebaliknya, dengan berani bilang 3 kata ini, saya tidak tahu. Soalnya, ego kita itu sering lebih milih buat kelihatan benar daripada jadi benar. Jadi, bilang saya nggak tahu itu bukan tanda kelemahan loh. Itu justru langkah pertama buat berhenti ngarang-ngarang dan mulai bener-bener belajar. Oke, cukup soal dunia pikiran yang abstrak. Sekarang kita turun ke bumi, ke dunia tindakan yang nyata. Kenapa? Karena cara berpikir sekeren apapun nggak akan ada gunanya kalau cuma di kepala. Dan cara terbaik buat mewujudkan pemikiran baru itu adalah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari. Coba lihat grafik ini deh. Ini luar biasa banget dan jadi inti dari konsep Atomic Habits. Kalau kita bisa jadi 1% lebih baik aja setiap hari, dalam setahun hasilnya bukan 365% lebih baik. Bukan, hasilnya kita jadi hampir 37 kali lipat lebih baik. Gila kan? Inilah yang namanya kekuatan efek gabungan atau compounding effect. Awalnya nggak kelihatan, tapi begitu jalan terus, hasilnya dahsyat. Nah, gimana caranya biar kebiasaan baik itu nempel? James Clear ngasih 4 resep simpel. Pertama, bikin kelihatan. Mau minum air lebih banyak, taruh botolnya persis di depan mata. Kedua, bikin menarik. Mau olahraga, pasangin sama dengerin podcast favorit Anda. Ketiga, bikin gampang. Mau makan buah, siapin aja buah potong di kulkas. Dan terakhir, keempat, bikin memuaskan. Setiap selesai, kasih checklist gede di kalender. Simple. Nah, ini dia perubahan mindset yang paling penting dari semuanya. Tujuan kita tuh bukan membaca satu buku, tapi menjadi seorang pembaca. Fokusnya di identitas, bukan di hasil. Jadi bukan saya mau turun 10 kilo, tapi saya adalah orang yang menjalani gaya hidup sehat. Kenapa ini penting? Karena setiap kali Anda milih tangga daripada lift, atau milih salad daripada gorengan, Anda itu lagi kayak ngasih suara buat identitas baru yang mau Anda bangun. Oke. Punya cara pikir baru dan kebiasaan baru itu satu hal.
Tapi mempertahankannya, nah itu butuh yang namanya ketangguhan dari dalam. Soalnya dunia di luar sana kan penuh banget sama gangguan, jadi kita perlu bangun benteng internal kita sendiri. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Simple tapi dalam banget. Anggap aja energi kita itu kayak air di selang. Dia bakal ngalir kemanapun ujung selangnya kita arahin. Kalau fokus kita terus-terusan ke drama di medsos, ke ngeluh, ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, ya udah, energi kita bakal habis di situ. Jadi, kalau Anda bisa mengendalikan fokus, Anda bisa mengendalikan energi Anda. Sesimpel itu. Nah, kata disiplin ini seringkali salah diartiin ya kan? Kedengarannya kayak penjara, kayak aturan kaku yang ngekang kita. Padahal, coba kita pikirin lagi deh. Justru sebaliknya, disiplin itu adalah bentuk kebebasan paling tinggi. Orang yang disiplin nabung, ujung-ujungnya bebas secara finansial. Orang yang disiplin olahraga, bebas dari banyak penyakit. Jadi, disiplin itu bukan batasan, tapi alat buat membebaskan diri kita di masa depan dari keinginan sesaat hari ini. Oke, kita udah ngebahas gimana caranya jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Mulai dari kekuatan keinginan, cara berpikir yang aneh, sampai kebiasaan kecil yang ngebangun identitas. Tapi, pernah nggak kepikiran, gimana kalau semua prinsip ini kita terapkan dalam skala yang jauh lebih besar? Bukan buat satu orang, tapi buat satu bangsa? Dan inilah dia jawabannya. Madilog. Mungkin ada yang pernah dengar? Ini adalah sebuah buku mahakarya yang lahir dari pemikiran salah satu bapak bangsa kita, Tan Malaka. Dan ini bukan sekedar buku ya, ini adalah sebuah proposal. Sebuah cetak biru, cara berpikir baru untuk sebuah bangsa yang waktu itu lagi mati-matian berjuang buat merdeka. Jadi, apa sih Madilog itu? Namanya sendiri singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Tujuannya apa? Sangat jelas. Tan Malaka ingin membangun sebuah jembatan. Jembatan untuk menyeberangkan cara berpikir bangsanya dari apa yang dia sebut logika mistis, pemikiran yang serba mistis dan gak ilmiah, ke cara berpikir yang modern, yang rasional, yang ilmiah. Ini adalah fondasi, sebuah arsitektur intelektual untuk bangsa Indonesia. Dan yang bikin lebih luar biasa lagi adalah kapan dan di mana buku ini ditulis. Ini bukan ditulis di perpustakaan yang adem dan nyaman loh. Buku ini lahir di sebuah pondok kecil di Rawajati, di tengah-tengah pendudukan Jepang, di mana setiap saat ada ancaman dari polisi militer Kempeitai. Ini adalah bukti nyata. Bukti bahwa cara berpikir yang revolusioner itu justru seringkali ditempa di dalam api perjuangan. Ide besar bisa lahir di kondisi paling sulit sekalipun. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal. Semuanya terhubung. Dari keinginan membara yang bisa mengubah seorang individu, lalu kebiasaan 1% setiap hari yang membangun sistem dalam diri kita, keberanian buat bilang saya tidak tahu, sampai ke sebuah kerangka logika yang bisa membangun sebuah bangsa. Semua ini nunjukin satu hal. Arsitektur paling penting yang bisa kita bangun dalam hidup ini adalah arsitektur pikiran kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Cetak biru seperti apa yang akan Anda mulai gambar mulai hari ini?